Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi kembali tiba, dengan suasana yang berbeda pastinya. Jika di kota paginya disambut dengan suara-suara kendaraan yang mulai beraktivitas, sedangkan di sini paginya disambut dengan suara ayam dan juga ramainya sekelompok para petani yang melewati rumah nenek. Hawa dingin menyelimuti, bukan kali ini saja tapi mungkin hampir setiap hari karena dekat dengan pegunungan. Anyelir menyingkirkan kaki Kea yang berada di atas perutnya. Dia mulai mengikat rambut lalu berjalan keluar dari kamar menuju kamar mandi yang berada di dapur. Anyelir sudah melihat nenek yang tengah memotong sayur kangkung di meja makan. "Nenek," sapa Anyelir sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Nenek tersenyum dan menyuruhnya segera mandi. Namun Anyelir tidak mau sebab airnya terlalu dingin, jadi dia memilih untuk mencuci muka saja. Setelahnya Anyelir duduk membantu nenek. "Kea masih tidur?" tanya nenek, karena tidak ada tanda-tanda Kea menyusul ke dapur. "Iya Nek, semalam Kea keasikan ngobrol sama Mas Baskara sampai lupa waktu, mungkin itu penyebabnya kesiangan." Anak itu, dia suka banget sama Baskara. Dulu sebelum merantau ke kota, dia tergila-gila sama Baskara. Tapi waktu itu Baskara menjalin hubungan sama perempuan lain, dan itu alasan Kea juga buat ngerantau ke kota. Fakta ini Anyelir baru tahu sekarang, karena Kea tidak pernah bercerita apapun tentang Baskara. Dia mengenal Baskara baru-baru ini. Itu pun karena Kea yang menghampiri Baskara lebih dulu saat berada di lapangan bola. Anyelir hanya tahu lelaki yang pernah menjalin hubungan dengan Kea adalah Orion. Itu pun dia yang mengenalkan mereka berdua sebab dulu sebelum memiliki kafe, Anyelir pernah bekerja dengan lelaki itu. Dan dari situlah Kea mulai mengenal Orion, sebab Kea sering mengantar jemput Anyelir ke tempat kerja. "Loh Kea kok gak pernah cerita ya, Nek?" tanya Anyelir. Malu mungkin, dia kayak orang gila ngejar Baskara. Tapi sekarang dia kembali lagi, semoga aja tingkahnya gak kayak dulu. Anyelir jadi penasaran bagaimana tingkah Kea dulu saat mengejar Baskara. "Tapi nenek setuju kalau Kea akhirnya sama Mas Baskara?" tanya Anyelir hati-hati. Nenek terlihat berpikir lalu menghela napas pelan. "Baskara emang anaknya baik, tapi keluarganya banyak menuntut. Nenek gak mau cucu nenek satu-satunya itu disakitin dan berakhir gagal. Yang kemarin saja mantan tunangan Baskara nyerah dan memilih kabur bersama lelaki lain akibat tuntutan dari keluarga Baskara. Terkejut, jadi ini alasan dibalik kegagalan pernikahan Baskara dan mantan tunangannya itu." Anyelir tak habis pikir dengan keluarga Baskara. Namun saat kemarin mereka mengobrol, Baskara tidak mengungkapkan kebenarannya. "Nenek sudah coba bilang sama Kea." Nenek menggeleng. Beliau menghela napas lagi. Nenek gak sanggup lihat cucu nenek sedih, dia tuh kalau udah sedih jadi lupa segalanya. "Nenek sangat berterima kasih sama kamu Anya, makasih sudah memperhatikan Kea, masakin Kea, dan menemani dia, jadi nenek lega cucu nenek gak sendirian di sana. Nenek kaya sama siapa aja, aku juga, kan cucu nenek, jadi harus saling jaga dong," ujar Anyelir bercanda. Nenek tertawa lagi. Tanpa disadari Kea sudah berdiri tak jauh dari sana. Dia mendengar nenek mengobrol tentang Baskara. Gadis itu sudah menangis. "Nenek," rengek Kea. Belum juga dia memulai hubungan dengan Baskara tapi fakta itu seakan menamparnya. Kea sudah bersumpah akan menjauhi laki-laki yang keluarganya selalu ikut campur urusan asmara anaknya. Dan sekarang hampir saja dia melanggar. Anyelir dan nenek langsung terkejut. Nenek segera berdiri dan menghampiri Kea. Dia memeluk Kea erat menenangkan gadis itu. Sedangkan Anyelir lanjut memotong bawang merah dan bawang putih serta cabai. Kea tidak berhenti menangis, sampai nenek ajak ke halaman belakang rumah.
dan meminta tolong pada Anyelir untuk melanjutkan memasak. Untungnya, Anyelir ini bisa memasak karena sudah terbiasa apa-apa sendiri. Dia tidak ingin menghabiskan uang hanya untuk membeli makanan setiap harinya, yang terkadang harganya jauh lebih mahal dari bahan masakan. Maka dari itu Anyelir mulai belajar. Karena pada dasarnya, kita semua bisa memasak jika kita yakin ingin belajar. Setelah 3 menu selesai dimasak, Anyelir mulai mengupas telur yang sudah direbus untuk dijadikan telur balado. Menu masakan kali ini sudah tak asing bagi Anyelir, bahkan dia tak perlu mencari resep lagi di internet, sebab dia sudah hafal bahan serta bumbu apa yang dia butuhkan. Berkat buku resep yang dibelinya ketika masih SMA. Sejak saat itu Anyelir mulai mencoba memasak menu sederhana lewat resep dari buku tersebut. Dia juga seringkali membawakan bekal untuk Biru. Menu yang Anyelir masak adalah tumis kangkung, bakwan jagung, telur balado dan juga sambal goreng. Dia menata hasil masakannya di meja makan, setelahnya Anyelir menghampiri Keya yang masih dipeluk oleh nenek. Nenek sama Keya makanannya udah jadi, makan yuk, ajak Anyelir. Makasih ya, Anye. Sama-sama Nek, Anye. Rengek Keya dengan hidung memerah. Anyelir mengerucutkan bibirnya lalu memeluk Keya dengan erat. Mending balikan aja sama Orion Keya, dia kan masih ngejar kamu. Keya menggeleng. Masa gue balikan sama orang yang gak peka? Alasan kita putus juga, kan karena dia pergi tanpa ngasih kabar. Kenapa kisah asmara gue kayak gini sih Nye? Apa gue ditakdirkan buat gak punya pasangan ya? Hus, ngomongnya dijaga. Keya tetap menangis, dan Anyelir terus memberi nasihat dan memberikan guyoman pada Keya hingga gadis itu berhenti menangis. Lucu ya, gue dinasehatin sama orang yang hubungannya aja bikin bingung, ledek Keya. Nyesel aku nasehatin kamu, ujung-ujungnya diledek, kesal Anyelir membuat Keya tertawa lagi. Mereka pun langsung ke dapur menyusul nenek yang tengah memasukkan makanan ke dalam rantang. Buat siapa, Nek? Tanya Keya keheranan, begitupun Anyelir. Buat pacarnya Anyelir. Nanti sesudah makan anterin ke rumah Baskara ya, dia kan nginep di sana. Anyelir melebarkan matanya, ia pikir Biru pulang semalam, sebab Ganes teman sekantornya tiba-tiba datang ke sini semalam untuk menjemput Biru. Anyelir menatap Biru yang tengah memakan makanan yang ia bawa, begitu lahap. Entah kenapa biasanya Biru tidak seperti ini, lelaki itu selalu tenang saat makan. Biru menyiksa dirinya sendiri yang tak terbiasa hidup di sini, membantu nenek di kebun, panas-panasan, mungkin ini kali pertamanya hingga membuat seluruh badannya terasa sakit. Untuk apa Biru melakukan semua ini? Agar Anyelir tidak berpikir buruk lagi tentangnya. Akan tetapi tetap saja Anyelir masih kebingungan dengan semua ini dan tidak bisa untuk tidak berpikiran buruk. Kamu kayak orang kelaparan, celetuk Anyelir, dia membersihkan noda di sudut bibir kekasihnya itu. Baskara gak masak, dia beli makan dari luar tapi rasanya kurang cocok di lidah, jadi aku gak makan, balas Biru. Dia meraih 1 botol air mineral meneguknya hingga tersisa setengah. Kata aku juga pulang, jangan nyiksa diri di sini, kesal Anyelir. Nanti sore pulang bareng Ganes. Kenapa Mas Ganes kesini? Rumah orang tuanya ternyata di sini, dia juga teman Baskara. Anyelir mengangguk mengerti, kini keduanya tengah berada di teras rumah Baskara. Sedangkan Baskara sudah pergi ke kantornya, dan Ganes belum bangun dari tidurnya. Ikut pulang. Anyelir menggeleng, rencananya dia dan Keya akan pulang hari Minggu yang berarti 2 hari lagi. Biru terlihat menghela napas, lelaki itu sudah selesai dengan makannya lalu mencuci tangan di keran yang ada di samping rumah. Anyelir membuka kotak bekal berwarna putih polos berisi salad buah buatannya dan Keya, lalu menyerahkannya pada Biru. Tanpa kata lelaki itu langsung memakannya. Enak gak? Enak. Anyelir tersenyum, meskipun Biru terlihat cuek dan terlihat malas, tapi lelaki itu tetap mau melakukan apapun untuknya.
Contohnya makanan yang dibuat Anyelir, Biru selalu mengusahakan untuk memakannya. Lalu ketika Anyelir ingin pergi ke suatu tempat, lelaki itu mengusahakannya meskipun terlihat terpaksa. Kamu sebut Baskara sama Ganesh pakai embel-embel mas segala, celetuk Biru tiba-tiba. Dari raut wajahnya Biru seperti tidak suka. Memamengnya kenapa? Kamu juga mau aku panggil mas? Biru diam saja membuat Anyelir terkekeh geli. Bantuin gue sama bapak angkat karung padi yok. Ganesh keluar dengan wajah bantalnya, memang mereka menginap di rumah Baskara. Buat apa ngangkat karung padi? Biru keheranan. Ya buat diolah jadi beras lah dodol. Gitu aja lo kagak ngerti, balas Ganesh terlihat kesal. Di mana? Di tempat penjemuran padi bapak gue. Bolehnya. Anyelir keheranan, biasanya Biru jika ingin melakukan sesuatu tidak pernah meminta izin padanya. Kenapa minta izin segala? Tanya Anyelir. Kamu baru aja kesini, dan aku tinggalin buat bantu Ganesh sama bapaknya. Gak apa-apa. Malahan bagus kamu mau bantu. Tuh dengerin pacar lo tuh harus bantu gue dimanapun dan kapanpun gue butuh. Kita kan udah kayak Upin Ipin lengket bareng terus, Berisik lo, potong Biru yang sudah malas dengan ocehan tak jelas Ganesh, sedangkan Anyelir sudah tertawa. Gue heran sama lo Anye, kenapa mau sama modelan triplek begitu? Mending sama gue humoris, penyanyang, gak cuek setia lagi. Biru langsung mendorong Ganesh menjauh dari mereka. Jangan dengerin Ganesh, aku pergi dulu gak apa-apa, kan? Anyelir mengangguk lalu melambaikan tangannya pada Biru, tetapi yang membalas lambaian tangan Anyelir ialah Ganesh, sampai Biru terlihat marah dan mengejar Ganesh. Di mata Anyelir mereka terlihat seperti anak kecil, tetapi tetap lucu. Dia menggelengkan kepala lalu segera membereskan rantang berisi makanan yang hampir habis. Anyelir dan Keya sudah pulang kemarin sore, setelah mereka menghabiskan waktu 5 hari di rumah nenek Keya. Tentu saja nenek tidak membiarkan cucu-cucunya pulang dengan tangan kosong, dia memberikan buah tangan yang lumayan banyak sampai mobil mereka penuh. Sekarang Anyelir tengah membereskan macam-macam sayur, buah dan makanan khas sana di dapur. Kulkas Anyelir yang tadinya terlihat kosong sebab hanya ada air dingin, kini terisi penuh. Anyelir teringat dengan Keya, perempuan itu tidak pandai memasak. Anyelir menebak jika semua yang diberikan oleh nenek akan membusuk di kulkas. Sesuai dengan janjinya, Anyelir akan membuatkan Keya bekal selama 1 minggu. Maka dari itu sekarang Anyelir mulai menyiapkan bahan untuk ia memasak. Rencananya Anyelir akan membuat tumis tauge tahu, dan tumis tempe kacang panjang serta ayam goreng. Sibuk berkutat di dapur, Anyelir sampai tak menyadari jika Keya sudah berada di dapur lewat pintu belakang sebab pintu utama masih terkunci. Wangi banget, seru Keya sampai Anyelir terlonjak kaget. Sedangkan Keya sudah tertawa melihat ekspresi lucu Anyelir. Makasih ya Anye, udah mau buatin gue bekal. Iya sama-sama. Keya kamu tuh harus belajar masak tahu, biar irit. Gak beli terus kalau mau makan. Keya mengerucutkan bibirnya, dia duduk di kursi meja pantry sambil memperhatikan Anyelir yang tengah mengaduk masakannya. Susah Anye. Lo tahu, kan waktu itu dapur part gue sampai mau kebakar, keluh Keya. Anyelir teringat lalu tertawa pelan. Ya kamunya fokus ke ponsel terus, jadinya masakan kamu gosong. Pelan-pelan ya Keya, nanti aku ajarin deh dari masakan yang paling mudah, lanjut Anyelir, Keya membalas dengan anggukan semangat. Dia menyesal sedari dulu tidak mau diajari memasak oleh nenek, dan sekarang dia kesulitan jika ingin makan. Dan dia menjadi boros sebab membeli makanan terus setiap harinya, kadang jika uangnya mulai menipis Keya akan menumpang makan di rumah Anyelir. Anye mending sayuran yang ada di kulkas gue kasih ke lo deh. Gak, kulkas aku udah penuh. Itu buat nanti kamu belajar masak. Terserah Bunda Anyelir aja deh, goda Keya. Keya apaan sih, geli tahu.
Gadis itu mencebikan bibirnya, membuat Kea tertawa terpingkal-pingkal. Ya soalnya lo tuh kayak keibuan banget, udah cocok lo jadi bunda muda. Cepet suruh Biru halalin lo deh, gue yakin anak lo sama Biru bakalan lucu banget. Pipi Anyelir langsung memerah, lalu mengibaskan tangannya. Kea diem deh, gak jadi aku buatin bekal kalau kamunya gitu, ancam Anyelir. Kok gitu sih Anya? Males ah, rajuk Kea. Makanya kamu jangan gitu. Emangnya kenapa? Lo gak mau nikah dan punya anak sama Biru? Biru kan udah mapan juga, nunggu apa lagi? Anyelir langsung terdiam, menikah dan mempunyai anak bersama Biru, itu adalah impiannya sedari dulu ketika dia mengenal Biru. Dia selalu berdoa hubungannya langgeng bersama Biru, sekarang hubungan mereka sudah berjalan selama 6 tahun, bahkan sebentar lagi akan menginjak 7 tahun. Kisah mereka dimulai ketika Anyelir kelas 11, sedangkan Biru kelas 12 SMA. Usia Biru sekarang sudah menginjak 24 tahun dan Anyelir lebih muda 1 tahun, mungkin masih banyak hal yang ingin dicapainya maka dari itu Anyelir hanya bisa menunggu sampai waktunya tiba, di mana Biru memang sudah benar-benar siap menikahinya. Usia mereka juga masih cukup muda untuk mereka menikah, jadi Anyelir tidak terlalu memaksa Biru untuk segera menikahinya. Anyelir pun merasa belum siap, apalagi banyak sekali berita tentang kegagalan dalam rumah tangga yang membuat Anyelir merasa takut. Maulah Kea, itu impian aku banget. Ya udah gue doain aja yang terbaik buat lo ya, kalau sikap Biru masih sama aja mending lo tinggalin buat apa cobanya. Lo bertahan buat nunggu dia kalau ujung-ujungnya tuh laki gak serius, kata Kea sembari menatap punggung Anyelir yang masih sibuk dengan masakannya. Iya Kea. Aku akan selalu ingat apa kata kamu kok, makasih ya Kea sahabatku. Lemon tart 1, strawberry cream cake 1, terus minumnya caramel milk 1. Semuanya jadi 125.000 kak, ujar Anyelir sembari membungkus cake tersebut lalu memasukkannya ke dalam paper bag yang terdapat logo tokonya, tak lupa ia juga memasukkan caramel milk ke dalam paper bag. Setelah si pembeli memberikan uang pas, lalu pergi setelah Anyelir mengucap terima kasih. Gadis itu langsung duduk di kursi kasir bersama Mita. Makanan pesanan mereka berupa ayam geprek sudah datang, mereka langsung memakannya dengan cepat, takut ada pelanggan yang tiba-tiba datang. Mbak ada yang pesen salad buah 20 kotak buat hari Kamis nanti, katanya bisa gak? Tanya Mita setelah menyelesaikan makannya. Bisa kayaknya. Hari Kamis gak ada yang pesen, kan kosong. Kosong mbak, terus hari Jumat takut mbak lupa ada yang pesen juga 10 kotak brownies keju, jawab Mita. Anyelir mengangguk, kayaknya orang-orang pada suka banget ya sama salad juga brownies coklat keju buatan mbak. Kan mbak Anya iseng-iseng aja buat, tapi pesanan langsung membeludak. Kalau kita pajang di sini langsung diserbu juga, tutur Mita dengan semangat. Karena dari semua itu dia mendapatkan bonus yang lumayan besar dari Anyelir. Kan, kalau cake per potongnya kita kasih harga cukup mahal, terus kalau beli utuh tanpa dipotong harganya makin mahal. Sedangkan brownies kan gak dipotong-potong terus harganya jauh lebih murah dari cake, jelas Anyelir. Tapi emang brownies buatan Mbak tuh enak banget, pas gitu gak kemanisan. Jadi nagih terus gak nek juga. Apalagi saladnya dengan harga segitu udah worth it banget. Cuman menurutku harga browniesnya mahalin dikit mbak, ucap Mita cekikikan. Anyelir tersenyum, lalu membalas ucapan Mita. Makasih ya Mit, ini juga berkat kamu jago banget menarik pembeli. Masalah dinaikin harganya aku masih ragu, dengan harga yang sekarang kita pasarkan aja udah buat kita untung banyak. Aku juga takut kalau harganya dinaikin pembelinya nggak akan seramai sekarang. Iya juga mbak, aku nggak berpikir sampai situ. Daripada kita menaikkan harga, mending kita terus-terusan promosi biar para pembeli makin banyak. Anyelir mengangguk setuju, keduanya kembali lagi dibuat sibuk. Satu persatu pembeli berdatangan lumayan mengantri karena kursi dan meja yang ada di kafe terbatas.
dari situlah orang kebanyakan memesan dan minta diantarkan ke tempat mereka. Namun Anyelir tetap bersyukur, sebab semua menu yang ia jual selalu terjual habis tak tersisa. Pukul 3 sore, Anyelir dan Mita mulai membersihkan kafe dari mengelap meja, menaikkan kursi ke atas meja lalu menyapu lantai dan mengepelnya. Sebelum itu Anyelir juga sudah membuat macam-macam cake, pie coklat dan juga cookies agar besok Anyelir dan Mita tidak kerepotan. Semuanya udah dimasukin ke kulkas bak, kata Mita sembari menunjuk kulkas khusus untuk kue. Anyelir mengacungkan jempol Mia, dia mulai menutup gordeng lalu keduanya keluar dari kafe. Hari ini kita agak kulineran dulu ya, aku mau jalan sama Biru, ujar Anyelir setelah keduanya duduk di bangku depan kafe menunggu jemputan. Gak apa-apa mbak, aku juga sekarang mau ke rumah temenku, nanti malam aku diajak ke pesta ultah gitu. Wih, seru banget pasti, tanggap Anyelir. Gak tahu deh mbak, kalau diinget-inget bikin deg-degan. Aku juga gitu kalau mau datang ke suatu acara. Keduanya melanjutkan obrolan sampai Mita lebih dulu dijemput oleh teman lelakinya, sedangkan Anyelir menunggu sekitar 10 menitan, dan datanglah Biru yang masih memakai setelan kantornya. Anyelir segera berlari menghampiri mobil itu. Langsung ke rumah aku aja, ucap Biru setelah Anyelir masuk ke dalam mobil. Ia sangat terkejut sebab Biru mengajaknya jalan saja, tidak menyebutkan akan ke rumah lelaki itu. Biru selalu mendadak jika memberitahu sesuatu, dan seringkali membuat Anyelir sebal seperti sekarang. Loh aku masih beran. Gak perlu dandan udah gitu aja, gak berantakan juga kok, potong Biru membuat Anyelir mendengkus kesal, rambutnya sudah lepek bahkan mungkin dia bau keringat. Emangnya bunda sama ayah kamu udah dateng ya? Kalau gak dateng ngapain aku ajak ke rumah? Anyelir diam. Dia salah memberikan pertanyaan. Ia memilih menatap jendela saja daripada harus mengobrol dengan Biru yang terlihat malas. Entah mengapa jika Biru pulang dari kantor, lelaki itu selalu terlihat kesal dan seringkali marah-marah tidak jelas. Apakah mungkin karena lelaki itu sedang lelah? Aku kira kamu cuman ngajak aku jalan aja, gak ke rumah kamu, kata Anyelir pelan. Bukannya apa-apa. Dia selalu merasa was-was jika diajak main ke rumah Biru meskipun keluarga Biru menyambutnya dengan sangat baik serta penuh kehangatan. Gak mau ke rumah aku? Tanya Biru menatapnya tajam. Anyelir langsung menggeleng bukan seperti itu, hanya saja Anyelir merasa was-was. Enggak bukan gitu, kamu jangan langsung menyimpulkan dong. Kamu juga berubah lagi marah-marah gak jelas ke aku. Padahal pas di rumah nenek Keya kamu baik banget, gerutu Anyelir dia menyenderkan kepalanya ke jendela mobil. Makanya jangan bikin aku marah. Siapa juga yang bikin kamu marah? Aku baru aja masuk ke mobil kamu dan disambut sama muka asem kamu. Jangan ngajak ribut bisa. Biru menghentikan mobilnya, dia menatap tajam Anyelir seakan gadis itu mempunyai kesalahan. Tapi Anyelir tidak tahu letak kesalahannya di mana. Kamu kenapa sih? Mending aku turun kalau gini. Seru Anyelir dia melepas seatbelt lalu membuka pintu mobil menghiraukan Biru yang terus memanggilnya. Dia menghampiri halte yang tidak jauh dari sana, duduk bersebelahan dengan orang-orang yang sama tengah menunggu bus. Biru sudah menggeram kesal, dia melajukan mobilnya menuju halte. Lalu membunyikan klakson beberapa kali hingga orang-orang yang ada di sekitar sana melihat ke arahnya. Sedangkan Anyelir sudah malu sendiri melihatnya. Bersambung.